perbuatan-perbuatan apakah yang bisa di-impeach. Nah perbuatan itu ada dua. Perbuatan yang dilakukan ketika dia jadi wakil presiden atau perbuatan sebelum dia jadi wakil presiden tetapi kondisi dia jadi wakil presiden saat ini. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden itu memiliki privilege. Dia tidak bisa diproses pidana biasa. Ya, makanya ijazah palsu kemarin tuh nggak diproses waktu Jokowi masih presiden. Tapi sekarang harus diproses karena dia sudah jadi warga negara biasa, kan begitu. Dikaitkan dengan hak masyarakat itu the right to know, untuk mengetahui. Itu satu harus dijawab. Kemudian tadi terkesan bahwa apa yang disampaikan Purnawirawan ini bengkok. Kita harus meluruskan. Nanti persepsi masyarakat memunculkan anarkis. Kira-kira pada bagian mana dari 8 tuntutan itu yang tidak lurus atau bengkok yang akan memunculkan anarkisme? 8 itu. Marah nanti Pak Gatot. Kalau dianggap Purnawirawan itu hanya bikin gaduh saja. Lalu ada spekulasi yang bisa saya katakan kemampuan rohani dan jasmani. Iya kan? Apakah secara jasmani dia sehat walafiat. Tapi apakah secara rohani sehat walafiat? Kan itu juga menjadi persoalan. Karena kalau kita bicara soal kemampuan, sorry to say, ini mohon maaf ya. Saya kira Purnawirawan itu tahu betul. Mereka itu untuk menjadi jenderal itu dengan kualifikasi yang jelas sekolahnya, ya kan? Sampai kemudian mereka jadi leader. Itu pun tidak bisa jadi orang nomor 2 juga. Nggak mungkin jadi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI semua. Tetapi mereka sudah mengalami jenjang itu. Tapi ini kan tidak. Ini karena dalam tanda kutip koneksi politik yang luar biasa. Maka kemudian jadi sampai jabatan itu. Sah secara konstitusional prosesnya. Tapi persoalannya adalah kalau kita temukan di kemudian hari ketidakmampuan secara rohani misalnya untuk menjadi the leader dan dikhawatirkan tadi kalau seandainya dia menggantikan in case misalnya presiden ada masalah berhalangan tetap kan dia harus menjadi presiden by constitutions. Kira-kira kalau kita ikut kendaraan yang drivernya tidak profesional, kita merasa nyaman nggak? Sebagai bangsa besar dengan 280 juta penduduk ini. Nah itu harus dipertanyakan juga, bukan soal sah dan tidak sahnya juga. Tapi apakah kita bisa menyongsong untuk menjadi bangsa yang lebih maju dengan kepemimpinan yang barangkali punya resiko. Nah yang seperti ini saya kira ikut dipertimbangkan juga oleh Purnawirawan itu. Makanya ada pernyataan, waduh something happen to Prabowo, dia by constitution harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Dan itu adalah resiko yang besar yang barangkali akan dihadapi bangsa ini seandainya dipimpin oleh orang yang maaf kata belum cukup kapasitas kepemimpinannya. Kan hal-hal seperti ini nyata di masyarakat dan terjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan Gibran ini sampai 2029 kalau seandainya dia sampai 2029 terus akan menjadi perdebatan. Dan salah satu indikatornya adalah bagaimana dia membuat konten YouTube, ya kan? Yang bayangkan, dislike-nya banyak sekali. Yang like-nya 3.000, dislike-nya 40.000. Lebih banyak orang tidak sukanya. Dan belakangan dia kemudian melakukan rekayasa kan. Tiba-tiba penontonnya baru berapa ribu, tapi like-nya sudah puluhan ribu. Yang seperti itu, apakah kita tidak bisa mengatakan, wah ini seorang wapres kok krisis eksistensial ya, krisis pengakuan. Kok seolah-olah dia tidak percaya diri bahwa jabatan itu tinggi dan pantas bagi dirinya. Anda dibayar nggak waktu jadi ahli? Dibayar nggak? Waktu jadi ahli yang diajukan Anwar Usman Anda dibayar nggak? Saya pro bono aja. Pro bono berarti dia terima gratifikasi itu nggak boleh itu pejabat publik. Pro bono aja kok. Saya mau makanya karena pada waktu itu ada masalah. Dia dianggap konflik of interest. Karena dia adalah lawyer yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Kan begitu. Itu pemberitanya ya, kan. Pertama pelanggaran dia adalah Anda pro bono itu namanya Anda memberikan gratifikasi. Sudah baca belum putusannya MK? Waktu Kenapa? Ada pengaduan bahwa persoalan saya hadir di MK dan waktu itu sedang menjadi kuasa hukum termohon itu sudah dinyatakan MK. Kan saya kemukakan beritanya. Jadi kan. by hukum aja kita. Tapi kalau Anda pro bono, Anda gratifikasi, Anda punya konflik of interest kan. Tuh. Jadi saya kembali lagi.
putusan MK 90 Abang Refli itu tidak bisa lagi menjadi satu dasar untuk menilai tidak lagi memenuhi syarat. Soal adanya konflik kepentingan sudah diselesaikan oleh Pengadilan Tun. Nah kemudian bisa nggak saya memotong sesuatu? Ingat, maksud saya Anda incorrect. Yang saya katakan tuh saya tidak mempermasalahkan 90 lagi. Saya bilang it has been completed. Sudah komplit, sudah selesai. Yang saya katakan post factum itu adalah kalau di kemudian hari ditemukan tindak pidana di situ. Ya. Gitu loh, bukan putusan 90-nya. Putusan 90 saya nggak utak-atik. Ya. Tapi kalau ada pidananya, walaupun itu dilakukan pada waktu dia sebelum menjadi wapres, maka bisa menjadi alasan untuk impeachment. Betul. Ngerti kan? Kalau yang namanya bila, if ya kan? Ya. Saya boleh tidak mempermasalahkan 90, silakan. Ya. Ya boleh. Tapi jangan salah jawabnya. Tuh, itu kan pendapat Bang Refli. Saya kembali ke pasal 7A. Kebetulan, saya boleh sharing ya. Skripsi saya tentang impeachment. Waktu saya S1, saya sudah berpikir bagaimana presiden itu bisa diberhentikan dari masa jabatannya. Itu 300 halaman saya bikin skripsi saya. Waktu itu masih S1 Pak Karni. Jadi sebelum saya jadi dosen hukum tata negara, saya punya pemikiran. Ini bagus untuk reformasi. Sebagai mahasiswa saya menarik untuk mengkaji pasal 7 tadi. Kenapa harus pelanggaran hukum? Ya karena memang itulah yang dibangun untuk memperbaiki konstitusi kita pada saat itu. Kejadian pada saat era Gus Dur, ya tidak ada pembatasan indikator hukumnya. Akhirnya apa? Kita merumuskan impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Seperti tadi Bang Refli sampaikan, ya kalau salah satu misalnya, hari ini tidak nampak apa pelanggaran hukumnya kepada wakil presiden kita, Gibran. Tidak ada nampak terjadi korupsi, tidak ada putusan pengadilan, kemudian penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang mana, tidak memenuhi syarat yang mana, semuanya tidak nampak. Baik yang sebelumnya dan sekarang mana. Negara hukum yang demokratis. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati ya. Penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, perdebatan Refli Harun ya, pakar hukum tata negara ya. Soal tuntutan dari para purnawirawan TNI, ya tuntutan itu memakjulkan atau mengganti wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Rasa-rasanya ya nggak apa-apa sih. Ya tergantung lah ya bagaimana ada mungkin hal-hal yang bisa mendorong impeachment itu terjadi dan dilakukan. Atau Gibran bisa di-impeach lah gitu ya. Impeachment ya. Tapi saya nggak terlalu panjang lebar lah ke sana ya teman-teman ya, karena sudah setiap hari rasanya saya sudah bahas di channel ini, dan saya harap di sini kita akan coba mengulas ya bagaimana penilaian pendapat dari teman-teman kita saja ya. Betul, rakyat di daerah saya memang khawatir dengan Gibran berat seandainya Gibran sampai jadi presiden, apa tidak pecah belah bangsa ini didukung para bapak purnawirawan yang normal walau sudah tidak berharap kecepatan ya. Jadi memang ada hal yang mungkin atau mungkin ini tuntutan ini didasari dari kajian-kajian akademik atau mungkin dari hukum ataupun dari hal-hal yang lainnya ya, sehingga dari forum itu ya terjadilah suatu tuntutan, ada 8 tuntutan yang mencolok adalah mengganti wakil presiden gitu ya. Dan ini mungkin saja bisa kita lihat bahwa ketika misalnya, tapi amit-amit lah terjadi ya, kalau seandainya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap, yang menghentikan nanti pasti Gibran. Dan kalau Gibran menggantikan, apa Gibran mampu dan sanggup untuk menakodai bangsa sebesar ini, sedangkan kita lihat pengalamannya apa saja, minim pengalaman lah bisa kita sebutkan gitu ya. Dan kalau kita juga melihat bagaimana responnya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, bagaimana teman-teman mungkin sudah tahu sendiri dan bisa menilai bahkan gitu ya. Kemudian saya berharap Prabowo berhalangan tetap dan Gibran menggantikannya sebagai presiden.
Pasti seru cerita Indonesia dipimpin oleh si Planga Plongo. Pasti geger Indonesia, perang saudara jadi seru deh. Asik gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itulah teman-teman ya. Arogansi purnawirawan sama persis arogansi ABRI zaman Orde Baru. Saat masih balita, lagi cucu-cucunya, aku pernah diludahi pelatih PKK latihan gerak jalan. Saat itu aku hanya meniru dan mengikuti aba-aba sambil jalan di belakang PKK. Aku pun ikut berhitung 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba aku ditampar dan diludahi keparat tersebut. Memori itu masih kuingat di zaman Orde Baru 1976. Arogansi purnawirawan itu sama dengan kesombongan mereka saat ABRI. Narasi Bang Refli sungguh luar biasa, tapi tetap nggak masuk di otak para ternak. Jadi ada alasan untuk mengimpeachment Gibran ya, untuk diimpeach ya, ada alasannya. Ya mungkin ada narkoba, kalau Gibran pernah terlibat korupsi atau mungkin perbuatan tercela. Seperti kalau memang benar Fufu Fafa itu milik Gibran, ya bisa-bisa saja gitu ya. Kemudian jadi wapres dipaksakan dengan mengubah aturan tanpa melihat apakah bisa jadi wapres. Mending Gibran biarkan menikmati masa mudanya dengan bermain dengan teman-temannya. Jangan dipaksa memimpin ya. Bukan masalah si Fufu Fafa tidak melakukan korupsi atau apa. Mikirnya itu dia pantas nggak di posisi tersebut. Si bapak teh jadi ikutan blow on. Ngapain kita khawatir dirinya dihina dan keluarganya dihina, rakyat pasang badan malah disalahkan. Kalau saya pribadi melihat Prabowo begitu ogah, mau apa yang terjadi pada dirinya, bodo amat. Nah, kemudian di sini coba kita lihat ya. Refli Harun, selama kamu menyimpan hati yang tidak bersih, selama itu pula kau melawan hati nurani rakyat. Kau dibenci seluruh rakyat. Istighfar Refli, kasihan keturunan kamu satu bantal kepala dua. Amin Rais. Misi kalian kebaca, mau kalian jebak Prabowo, andai Prabowo masuk jebakan, habislah dia di 2029. Jadi tak ada calon kuat sekarang, ini kubu anti Jokowi dengan kubu Orde Baru bersatu. Omongan penjual obat pinggir jalan, salesman ya. Refli kurang lebih sama. Bilangnya Refli diliputi media TV untuk naikin rating TV dan dari kelompok sakit hati takut menahun ya. Memang Prabowo diapakan? Wong Prabowo masih utuh, tidak mati, tidak diapakan. Berlebihan kaum-kaum otak dangkal. Memang Gibran kenapa? Itu tadi katanya Gibran nggak layak gitu ya. Tapi oke lah, mungkin di sini coba kita lihat lagi yang terakhir ya. Gedek lihat buzzer para Jokower. Ya ampun, kedunguan masih saja diperlihatkan dan dipertontonkannya. Pantas saja nama Jokowi mania. Ya karena pendukung nggak bisa mikir secara rasional, hanya maniak, suka membabi buta, yaitu bodoh atau dungu kata Rocky Gerung, bukan saya loh. Diibaratkan seumpama contoh, masa kagak paham, kan kasihan pemimpinnya hebat tapi wakilnya sekelas ketua RT coba. Ya pantaslah para jenderal takut dan waspada, wakil presiden bukan jabatan biasa. Ini menentukan arah kemana bangsa ini mau dibawa. Sekelas bapaknya aja lulusan UGM dipertanyakan ijazah belum kelar. Bahasa Inggris talk the talk. Apalagi anaknya. Ya toh. Ya mungkin teman-teman ada pendapat lain. Nanti bolehlah silahkan sampaikan di video ini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi. Salam NKRI. Harga mati.